Surat terbuka buat Panda, hewan dari China. Dengarkan ya. Panda, lu lawannya bukan Lucinta Luna, tapi lu lawannya gue. Gue yang melabrak si gosong itu, yang namanya Intan. Kenapa lu gak mau labrak gue? Ada apa lu gak mau labrak gue? Hah? Anak buah lu aja bisa gue lawan. Ya, Panda dari Cina, gue tantang lu sekarang, ya. Tapi di luar pengadilan. Bukan cuma lu, buat Podita sampah itu juga, ya. Gak usah teriak-teriak lagi, ya. Menurut kalian itu sampah. Kalau suka laki, jangan teriak suka laki. Bisanya main keroyokan, katanya laki. Kalau laki mah hantam sama aku, ayo. Tapi bikin surat perjanjian di atas materai. Kalau ada yang cedera atau metong, gak usah saling ikut ya. Udah lama nih gue gak patahkan leher orang. Gimana? Mau gak? Coba deh kau cari tahu dulu siapa gue, ya. Kalau kau udah cari tahu, jangan kau mundur. Awas, jangan kau mundur, ya kan? Jangan dibilang bonceng lemah. Jangan ya dek ya. Kau masih di bawahku, ya. Selamat berantem, ya. Cari sana storyku dulu. Aku tuh siapa? Emang susah jadi orang jujur di negara ini tuh susah, bukannya dihargai malah ditangkap. Ini gue barusan nonton nih live sidangnya Nikita Mirzani nih. Ini orang udah jujur, review jujur untuk skincare yang abal-abal, yang busuk itu di review sama dia. Termasuk skincarenya si siapa, Reza siapa lah itulah. Intinya si dokter muka minyakan itu ketakutan kalau misalnya skincarenya di review sama si NM. Kalau misalnya skincarenya bener, ngapain lu mesti ketakutan? Gampangnya kayak gini, gue analogiin ya. Misalnya lu dikirimin makanan sama seseorang, abis itu lu makan makanannya, abis itu lu dilaporin sama orang itu katanya lu pemerasan, pencurian apalah, itu kan goblok. Sekarang gue mau komentarin untuk si para JPU-nya. Lu ngapain coba? Lu pakai masker setiap sidang, lu pakai masker kompakan tiga-tiganya. Makin lu tutupin, makin kita paham kalau ada yang lu tutupin. Lagian ya, ini kan JPU-nya ini kan perempuan semuanya ya. Lu harusnya buka hati dikit gitu loh. Jangan semuanya lu tutup. Udah mata lu tutup, hati lu tutup, mulut lu tutup, sumbing lu, Gue sumpahin ya nih anak-anaknya JPU atau cucunya nanti kalau dapat anak cucu perempuan, anak cucu lu dapat aja nih skincare abal-abal biar mukanya busuk kayak hati lu. Coba buat penegak hukum di Indonesia ya, kalau misalnya lu biasanya kan kalau nangkap artis siapa, lu berani nangkap, lu bisa naik jabatan, lu harus lihat nih masalahnya kayak apa, kasusnya lu cerna dulu. Bener kalau eksepsinya Nikita Mirzani bilang BPOM ditutup aja, tutup. Kata gue mah tutup. Itu di pasar aja juga masih banyak tuh jual krim-krim abal-abal tuh. Itu tugas lu BPOM. Lagian si NM ini kasusnya bukan kasus pembunuhan atau makan orang. Ini ngapain lu borgol? Lu takut dia kabur? Dia public figure. Mau kabur kemana juga ketahuan. Lu juga pasti punya kan datanya dia tinggal di mana. Aduh, ngapain diborgol, bego? Emang susah jadi orang jujur di negara ini tuh susah, bukannya dihargai malah ditangkap. Ini gue barusan nonton nih live sidangnya Nikita Mirzani nih. Ini orang udah jujur, review jujur untuk skincare yang abal-abal, yang busuk itu di review sama dia. Termasuk skincarenya si siapa, Reza siapa lah itulah. Intinya si dokter muka minyakan itu ketakutan kalau misalnya skincarenya di review sama si NM. Kalau misalnya skincarenya bener, ngapain lu mesti ketakutan? Gampangnya kayak gini, gue analogiin ya. Misalnya lu dikirimin makanan sama seseorang, abis itu lu makan makanannya, abis itu lu dilaporin sama orang itu katanya lu pemerasan, pencurian apalah, itu kan goblok. Sekarang gue mau komentarin untuk si para JPU-nya. Lu ngapain coba? Lu pakai masker setiap sidang, lu pakai masker kompakan tiga-tiganya. Makin lu tutupin, makin kita paham kalau ada yang lu tutupin. Lagian ya, ini kan JPU-nya ini kan perempuan semuanya ya. Lu harusnya buka hati dikit gitu loh. Jangan semuanya lu tutup. Udah mata lu tutup, hati lu tutup, mulut lu tutup, sumbing lu,
Gue sumpahin ya nih anak-anaknya JPU atau cucunya nanti kalau dapat anak cucu perempuan, anak cucu lu dapat aja nih skincare abal-abal biar mukanya busuk kayak hati lu. Coba buat penegak hukum di Indonesia ya, kalau misalnya lu biasanya kan kalau nangkep artis siapa, lu berani nangkap, lu bisa naik jabatan, lu harus lihat nih masalahnya kayak apa, kasusnya lu cerna dulu. Bener kalau eksepsinya Nikita Mirzani bilang BPOM ditutup aja, tutup. Kata gue mah tutup. Itu di pasar aja juga masih banyak tuh jual krim-krim abal-abal tuh. Itu tugas lu BPOM. Lagian si NM ini kasusnya bukan kasus pembunuhan atau makan orang. Ini ngapain lu borgol? Lu takut dia kabur? Dia public figure. Mau kabur kemana juga ketahuan. Lu juga pasti punya kan datanya dia tinggal di mana. Aduh, ngapain diborgol? Bego. Emang susah jadi orang jujur di negara ini tuh susah. Bukannya dihargai malah ditangkap. Ini gue barusan nonton nih live sidangnya Nikita Mirzani nih. Ini orang udah jujur, review jujur untuk skincare yang abal-abal, yang busuk itu di review sama dia. Termasuk skincarenya si siapa, Reza siapa lah itulah. Intinya si dokter muka minyakan itu ketakutan kalau misalnya skincarenya di review sama si NM. Kalau misalnya skincarenya bener, ngapain lu mesti ketakutan? Gampangnya kayak gini, gue analogiin ya. Misalnya lu dikirimin makanan sama seseorang, abis itu lu makan makanannya, abis itu lu dilaporin sama orang itu katanya lu pemerasan, pencurian apalah, itu kan goblok. Sekarang gue mau komentarin untuk si para JPU-nya. Lu ngapain coba? Lu pakai masker setiap sidang, lu pakai masker kompakan tiga-tiganya. Makin lu tutupin, makin kita paham kalau ada yang lu tutupin. Lagian ya, ini kan JPU-nya ini kan perempuan semuanya ya. Lu harusnya buka hati dikit gitu loh. Jangan semuanya lu tutup. Udah mata lu tutup, hati lu tutup, mulut lu tutup, sumbing lu, hah? Gue sumpahin ya nih anak-anaknya JPU atau cucunya nanti kalau dapat anak cucu perempuan, anak cucu lu dapat aja nih skincare abal-abal biar mukanya busuk kayak hati lu. Coba buat penegak hukum di Indonesia ya, kalau misalnya lu biasa